Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Jai Emprit. Masih di buku Tuhan Tidak Perlu Dibela, Abdurrahman Wahid. Ramai-ramai menolak adopsi. Berbeda dengan Om Senang, pamor bapak angkat masih cukup tinggi dalam masyarakat kita. Mulai dari bisnis macam-macam hingga bisnis olahraga, semuanya memakai bapak angkat. Bahkan pemerintah turut mencanangkan sistem pengembangan suatu sektor kehidupan masyarakat dengan menggunakan bapak angkat. Peringatan para cendekiawan bahwa sistem bapak angkat nantinya akan macet di tangan anak emas sering tidak dihiraukan. Tetapi persoalannya ternyata tidak begitu mulus dengan jenis bapak angkat lain yang berhubungan dengan adopsi. Bapaknya pro kontranya, banyak pro kontranya. Yang setuju tentu mula-mula para perantara yang mengusahakan adopsi, apalagi yang memperoleh laba besar. Sesudah itu orang tidak mempunyai anak, yang memandang adopsi akan memberi kesenangan sebagaimana yang bisa dirasakan orang lain yang tanpa bahagia. Tetapi yang menolak bukan main-main. Tanda pengenalnya tidak kurang dari para ulama, juga pemuka agama Islam. Tak ketinggalan tentu barisan depan mereka seperti kaum remaja masjid dan sejumlah cendekiawan muslim. Banyak argumen dikemukakan. Untung pihak majelis ulama belum secara resmi mengumumkan adopsi seperti dalam kasus sterilisasi, tubektomi, dan vasektomi baru-baru ini. Mengapa masih begitu? Begitu juga reaksi juru bicara Islam terhadap masalah masa kini. Apakah Islam tidak mau tahu nasib orang yang menderita karena tak mempunyai anak? Atau tidak kasihan melihat bayi-bayi yang tak akan terangkat nasibnya tanpa diambil anak orang lain yang bernasib lebih baik? Pertanyaan itu wajar walau di dalamnya masih terselip sebuah kesalahpahaman tentang sikap Islam terhadap masalah-masalah keluarga dan kemasyarakatan, khususnya di sini sehubungan dengan adopsi. Dalam hukum Islam, hubungan kekeluargaan menyangkut dua aspek utama, yaitu nasab atau keturunan dan pergaulan sesama anggota keluarga atau khirmah. Aspek keturunan akan menentukan hak anak atas warisan yang dapat berkembang juga menjadi hak saudara atas harta saudara, kakek atas harta ayah, ayah atas harta anak, suami atas harta istri, dan sebaliknya, ibu atas harta anak pula, dan seterusnya. Sekali hak itu ditegakkan, ia harus diikuti secara tuntas. Dalam kasus orang meninggal tanpa punya anak seorang pun, hartanya harus dibagi antara istri, ayah atau ibu, saudara, dan seterusnya. Sudah tentu dalam kombinasi yang kompleks. Itu semua ilmu tersendiri dalam hukum Islam, ilmu pembagian harta waris atau faraid. Anak orang yang diangkat menjadi anak sendiri dengan sendirinya akan menggeser kedudukan anggota keluarga yang mungkin akan memperoleh warisan. Ini tentu menyulitkan atau bahkan menggagalkan seluruhnya sistem waris yang struktur dasarnya sudah disahkan Allah. Tak heran masalahnya lalu dianggap secara emosional, takut kepada implikasi utak-atik hukum Allah. Aspek kedua, seorang anak, ayah, ibu, saudara kandung, saudara tiri, paman, bibi, keponakan, kakek, nenek, cucu, semuanya itu sah sebagai keluarga langsung. Tidak dapat dikawinkan, pergaulan dapat dilakukan bebas, dalam arti tak ada larangan untuk bertemu, mungkin karena tidak dikhawatirkan akan berkencan.
Berbeda dengan orang lain, suami dan istri hanya boleh bergaul bebas, melakukan hubungan seksual kalau telah sah menjadi suami istri. Itu pun masih terbawa status orang luar yang dimilikinya sejak sebelum kawin, yakni dalam soal batalnya wudhu. Istri dan suami akan batal wudhu mereka begitu bersentuhan kulit. Demikianlah buku Tuhan Tidak Perlu Dibela Abdurrahman Wahid, ramai-ramai menolak adopsi. Terima kasih telah menyaksikan channel YouTube Jai Emprit. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.